Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini Ustaz Masdi akan menjelaskan tentang soal PTS Bahasa Sunda kelas 3 yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Mungkin bahasa Sunda ini jangan dianggap terlalu sulit ya. Kita bersama-sama belajar bahasa Sunda agar bisa lebih mudah. Ya, ke slide berikutnya. Soal halaman pertama. Nah, di soal halaman pertama, ini ada soal cerita. Nah, ceritanya akan dibacakan beserta diartikan ya, diingat dan dipelajari dengan baik. Hayam teh dulurna manuk. Ayam itu saudaranya burung. Munding sabangsa jeung sapi. Kerbau satu jenis dengan sapi. Kadal rek siga buaya. Kadal itu bentuknya seperti buaya. Anu lindek mah kelinci. Yang lemah itu kelinci, nurut itu kelinci. Belut mah rek siga orai. Belut itu bentuknya seperti ular. Nu sok balap mah japati. Yang suka dipakai balap itu adalah hewan merpati. Nah, pertanyaan nomor 1 dari cerita di atas adalah arti nomor 1. Manuk teh dulurna, burung itu saudaranya apa? Yang tadi, pilih dari A, B, C. Nomor 2. Sato naon nu lindek. Hewan apa yang lemah, yang nurut itu lindek itu? Nah, yang lucu-lucu. Kemudian nu sok balap itu hewan apa tadi? Yang suka dipakai balap itu hewan apa? Oke ya. Ini dari 1 sampai 3 sudah paham ya? Tinggal kalian pilih. Sekarang ke slide berikutnya. Nah, sekarang nomor 4 itu ada soal cerita kembali. Nah, Pak Masdi bacakan beserta artikan ya. Loba nu resep kadu. Banyak yang suka dengan durian. Kadu itu durian. Jeung rambutan nu manis. Ya, kalau rambutan itu berarti sama rambutan itu manis rasanya. Kemudian kitu oge kena salak. Begitu juga dengan salak. Berarti rambutan dan salak itu manis. Komo mun salak nu amis. Begitu juga dengan salak. Ya. Kemudian kedongdong mah keur dirujak. Buah kedongdong itu cocok untuk dirujak. Dicampur ku jambu manis. Nah, dicampur dengan jambu manis. Nah, dari cerita di atas, seperti hal tadi nomor 1 sampai 3, ini kita suruh jawab pertanyaan. Nomor 4. Ya. Loba nu resep kana buah-buahan anu. Nah, orang-orang itu senangnya sama buah-buahan yang apa? Asem itu asem. Amis manis, pahit ya pahit. Silakan kamu pilih silang. Nomor 5, buah anu keur dirujak nyaeta. Nah, tadi buah yang suka dipakai rujak yang mana tuh? Apa namanya? Buah apa? Ada 2. Oke ya. Kemudian nomor 6 dan 7 ini dari cerita di sini. Hasan getol miara kebon nu aya di buruan imah. Hasan rajin memelihara kebun yang ada di depan pekarangan rumah. Kebon eta teh dipelak rupa-rupa kembang. Jadi kebunnya Hasan itu dipelak dengan macam-macam kembang ya. Di sini ada kembangnya nih. Kayak ning kembang sok seperti kembang ros, kembang dahlia, jeung melati. Nah, itu ada 3 macam kembang yang ditanam di depan halaman rumah Hasan. Aya oge tangkal buah-buahan. Ada juga ternyata Hasan selain memelihara ataupun nanam kembang-kembang, Hasan juga menanam buah-buahan. Sepertinya menangka, mangga, jeung rambutan. Nah, ini yang ditanam oleh Hasan. Kemudian nomor 6, dari cerita di atas, tolong dijawab ya. Saha anu getol miara kebon itu? Siapa yang seneng memelihara kebun? Siapa namanya?
Nah, ada tuh tadi dari cerita tadi. Nomor 7. Pepelakan naon nu aya di kebun Hasan. Tumbuh-tumbuhan apa yang ada di kebun Hasan? Silakan kamu tebak. 8. Tangkal buah naon nu aya di kebun Hasan. Buah-buahan apa yang Hasan tanam? Ya. 9. Tulis kalimat di handap ku aksara ngantet kalawan rapi. Tulis kalimat di bawah ini dengan aksara sambung dengan rapi ya. Mana yang aksara sambungnya? Rani, nyembor, kembang, unggal, poe. Itu kalian tulis aksara sambung. Ya. 10. Sebutkan 5 sasatoan nu diingu. Sebutkan 5 hewan yang sering kalian lihat dipelihara. Yang sering dipelihara ya. Masa macan dipelihara, ya kan? Di rumah jarang ya. Kira-kira yang dipelihara di rumah kalian itu apa? Sebutkan 5 ya, dengan pakai bahasa Sunda. Kemudian nomor 11. Emak keur titik-titik buah-buahan. Ibu sedang titik-titik buah-buahan. Ngumbah itu kalimat kerja, kukumbah. Kemudian kumbah, kukumbah. Nah, isi kalimat yang enak, yang sesuai dengan isi di atas ini. Kira-kira yang mana ya? 12. Kecap enggal tina kecap sakola nyaeta. Silakan kalian penggal dari kata sakola. Kira-kira gimana tuh penggalnya? Ya. Ini A, B, C. Kemudian selanjutnya jawab nomor 13, 14, 15. Dina wanci pre-sekolah, dalam waktu libur sekolah, abdi sakeluarga ameng ke daerah puncak nu aya di Bogor. Saya dan sekeluarga itu pergi ke daerah puncak yang ada di daerah Bogor, Jawa Barat. Puncak teh merupakan salah sahiji tempat wisata. Nah, jadi puncak itu merupakan salah satu tempat wisata nu hade yang bagus. Di mana didinya suasana teh meuni tiris ku sabab loba tatangkalan jeung kebon teh. Di mana di situ suasananya itu sangat adem ya, sangat adem. Banyaknya pohon-pohon serta kebun teh. Nah, dari cerita di sini, silakan jawab nomor 13, 14, 15. Artinya, di mana lokasi puncak itu? 13. Silakan kalian jawab, di mana ya? Bukan di Jonggol, itu rumah si Wakwau. 14. Kumaha suasana di puncak teh? Bagaimana suasana di puncak itu ya? Bagaimana ya, cemana? 15. Kebon naon nu aya di puncak. Nah, kebon apa tuh yang ada di puncak? Nih ada nih. Nih ada nih. Ya, pilih. Kemudian nomor 16. Jajanan nu teu bersih teh matak. Kalau kalian jajan yang tidak bersih itu membuat apa kalian? Membuat sehat kah? Membuat apa? Gak mungkin kan? Silakan kalian jawab titik-titik ini. 17. Sanggeus hujan sok aya, setelah hujan suka ada titik-titik. Melengkung di luhur langit, melengkung di atas langit. Apa tuh kira-kira? 18. Micen runtah di walungan, membuang sampah di sungai, teh menyebabkan caah. Caah itu bahasa Indonesianya banjir. Caah teh ngaboga hartina sama dengan artinya apa caah? 19. Jieun kalimat tunggal tina kecap ameng. Ameng itu bermain. Silakan kalian buat kalimat tunggal tentang bermain. Ayo gimana yo caranya? Kemudian nomor 20. Di sini enggak ada nomor 20 nih, satu lembar sudah tanggung ya. Masih bacakan saja.
Tulis pengalaman hidup bahasa piknik ke tempat wisata. Silakan kalian tulis nomor 20 pengalaman kalian selama piknik. Piknik kemana Pak? Mana aja ya. Nah itu saja yang dapat Pak Masih sampaikan. Mudah-mudahan dapat mempermudah kalian untuk menjawab soal PTS. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.